Cek, cek, cek. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Edi Wagung Jakanya Prabowo dengan NIM 2203020058. Nah, di sini saya akan mengasih tutorial gimana caranya membuat peta tematik dengan tema jumlah sekolah SMA di Kabupaten Klungkung. Nah, tutorial ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, yang pertama bahan yang perlu disiapkan yaitu udah pasti ArcGIS versi 10.8. Kemudian di sini saya mencari subfile Provinsi Bali di Indonesia Geospasial. Kalian bisa mencarinya di dengan kata kunci subfile Provinsi Bali. Nah, bakal ada di urutan paling atas, kalian bisa klik dan bisa di scroll ke bawah, kemudian bakalan ada untuk Kabupaten Klungkung. Nah, di sini kebetulan saya sudah mendownloadnya. Itu saya download, kemudian saya ekstrak di folder dokumen ArcGIS, kemudian di sini untuk datanya. Nah, yang kedua itu adalah data dari jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Klungkung. Nah, di sini saya mencari di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung. Yang mana di sini ada tab pendidikan, kemudian tab pendidikan di sini ada jumlah sekolah, guru dan murid sekolah menengah atas atau SMA di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menurut kecamatan di Kabupaten Klungkung. Yang ini kemudian saya download dengan format CSV. Nah, setelah di-download ini saya pindahkan lagi ke folder dokumen, habis itu ArcGIS. Nah, untuk datasetnya itu seperti ini, yang dimana ada kecamatan seperti yang ada di web, kecamatan, jumlah sekolah SMA. Di sini saya ganti menggunakan sekolah negeri, sekolah swasta, seperti di sini SMA, kemudian sekolah total. Nah, sisanya guru-guru sama jumlah murid itu tidak saya pakai karena tema saya itu adalah sekolah sebaran SMA di Kabupaten Klungkung. Nah, kemudian sesudah datanya didapatkan, kemudian masuk ke ArcGIS, kita klik blank map. Kemudian di sini di layer yang ada di kiri, klik kanan, kemudian add data. Kemudian di sini kebetulan di sini sudah langsung foldernya mengarah ke dokumen, habis itu ArcGIS. Nah, di sini ada Kabupaten Klungkung seperti yang tadi sudah ditaruh. Kemudian sini saya klik. Terus di sini saya memilih administrasi kecamatan AR SAP. Nah, kemudian add. Nah, bakalan muncul seperti ini. Kemudian di sini saya melakukan join data, yang dimana data dari BPS Klungkung itu saya joinkan ke dalam data ini. Nah, sebelumnya tabel atributnya itu ada seperti ini, nama OBJ, remark, dan lain-lain. Nah, sini saya akan melakukan join biar ada data dari BPS-nya. Nah, caranya yaitu di sini bisa klik kanan, kemudian join and relate, kemudian join. Nah, di sini di bagian nomor 2 itu kita klik browse. Nah, kita cari dataset yang tadi sudah di-download. Kemudian kita add. Nah, kemudian di bagian nomor 1 itu saya pilih nama OBJ sesuai dengan kecamatan yang ada. Kemudian di sini saya pilih kecamatan seperti yang ada di datasetnya. Kemudian saya melakukan validasi join untuk memastikan tidak ada error.
Oke, kebetulan tidak ada, saya klik OK. Nah, kalau dilihat di atribut tabel itu bakalan nambah kecamatan, sekolah negeri, sekolah swasta, dan lain-lain itu sesuai dengan Oke, mohon maaf. eh, Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Wah, cek cek cek. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan di bagian kameranya. Kemudian, nah lanjut di sini pasti bakalan ada kecamatan, sekolah negeri, sekolah swasta, dan lain-lain itu sesuai dengan dataset yang tadi sudah di-download. Nah, kemudian setelah melakukan join, di sini bisa melakukan klik kanan, kemudian ke properties, kemudian di simbologi, di bagian quantities, itu value-nya itu bisa dipilih sekolah total, sesuai yang ada di tabel tadi. Kemudian ini kelasnya biarkan 3 itu default, biasanya langsung dipilih, kemudian apply. Nah, otomatis warnanya bakalan berubah. Kemudian ke ke tab label. Nah, di sini centang bagian label picture in this layer, kemudian define class. Nah, di sini pilih yang namanya num obj. Nah, di sini saya bakalan bold, kemudian ukuran fontnya saya ganti ke 11. Kemudian saya apply. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini masih ada Tembuku, Bangli, Gianyar, yang mana itu tidak termasuk ke dalam Kabupaten Kelungkung. Nah, cara menghilangkannya itu dengan cara itu di sini ada SQL query, kemudian pilih yang namanya administrasi kecamatan AR titik nama OBJ, bisa diklik 2, kemudian in, habis itu kurung, habis itu get unique values. Nah, di sini kalian bisa klik yang dimana aja sih kecamatan yang ada di Kelungkung. Nah, kecamatan yang ada di Kelungkung itu pertama itu ada Banjarangkan, kemudian diisikan koma, kemudian ada Dawan, kemudian ada Kelungkung, kemudian ada Nusa Penida. Oke, 4 kecamatan. Nah, itu. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan verifikasi. Nah, di sini tidak ada error, kemudian bisa diklik OK, terus apply. Nah, otomatis bakalan hilang kecamatan yang tidak termasuk di Kabupaten Kelungkung. Nah, setelah ini kalian bisa ke sini, ke layout view yang ada di pojok kiri bawah, dan diklik. Nah, di sini kita bakalan melakukan olah melakukan gini datanya tuh, mengisikan tulisan dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu kalian bisa klik file, terus pick and print setup. Nah, di sini saya mengubah kertasnya itu menjadi ke A4, kemudian orientasinya ke landscape. Nah, kemudian klik OK. Nah, otomatis akan menjadi landscape. Nah, kemudian di sini kalian itu bisa mengatur sebagaimana mau ukuran gininya. Nah, terus di sini, nah, oke, kalian bisa di ini di
tanda tangan ini untuk menggerakkan petanya. Dan ini ada zoom out untuk mengatur zoomnya, terus bisa di zoom in. Nah, kalian bisa mengatur di sini. Oke, dan ini di sini ada logo mouse, bisa diklik. Dan di sini saya mau sedikit mengecilkan biar pas, kemudian saya paskan dulu. Oke, sekiranya sudah pas. Nah, di sini saya mendapatkan skala mapnya itu 1:200.000. Nah, gimana ini sudah pas menurut saya. Nah, kalian itu bisa diklik kanan, kemudian properties, kemudian di data frame bisa dirubah ke fix scale, yang mana itu skalanya 1:200.000. Kemudian apply. Nah, itu gunanya biar tidak bergeser-geser lagi petanya. Oke, kemudian kalian bisa ke klik kanan properties lagi, kemudian di grid. Nah, kita mau menambahkan grid, kita klik new. Di sini saya pakai measure grid, kemudian next, finish, apply. Nah, di sini bakalan ada kotak-kotak grid gini. Kemudian di sini saya bakalan menambahkan koordinat sistem, yang dimana itu Pulau Bali itu letaknya di WGS 1984. Nah, habis itu apply. Setelah itu saya akan mengasihkannya border. Nah, kalian bisa ke tab frame, habis itu pilih bordernya. Nah, di sini saya memakai itu double nautical dash. Dan apply untuk melihat. Oke, saya memakai single nautical dash. Oke, setelah itu nah, apply. Oke. Setelah itu kalian bisa klik kanan lagi, kemudian di properties, di bagian frame. Nah, di sini backgroundnya saya tadi lupa menambahkan. Nah, di sini saya memakai LT Kian, kemudian apply untuk mengisikan ruang kosong yang putih itu warna biru. Dan oke. Nah, kemudian di sini saya bakalan menambahkan rectangle di bagian sini untuk menampilkan keterangannya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, oke, pas. Kemudian saya klik 2. Fill colornya saya pakai no color. Kemudian outline-nya saya pakaiin 2. Oke. Kemudian di sini saya menambahkan teks. Bisa di insert, itu bisa di teks. Dan bisa diklik 2. Kemudian sini saya bakalan mengasih judul kita tematik. Nah, di sini saya memakai judul itu peta tematik sebaran sekolah SMA di Kabupaten Klungkung. Nah, saya SMA negeri di Kabupaten Klungkung. Nah, klik apply, oke. Nah, di sini bisa digeser ke sini. Kemudian di sini saya mau mengisikan bold dan fontnya saya perbesar. Oke, kira-kira seperti ini. Dan di sini saya tambahkan rectangle lagi. Oke. Saya klik 2, habis itu no color, 2 lagi apply, oke. Nah, di sini bakalan ada judulnya. Nah, kemudian di sini saya melakukan insert, terus north arrow
untuk menampilkan arah mata angin, di sini saya memakai Esri North 7. Kemudian oke, dan saya tempatkan di pojok kanan atas di petanya. Saya perbesar sedikit, terus oke. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan insert skill text. Ya, kalian bisa klik insert skill text. Saya memakai absolute skill, kemudian di sini biarkan saja, habis itu oke. Nah, sini saya bakalan bold dan perbesar. Kira-kira pakai 18. Kemudian saya taruh di bawah arah mata angin. Kemudian kalian bisa lagi menu ke insert, terus skill bar. Nah, di sini saya memakai skill line 1, skill 2. Nah, ini. Terus properties. Nah, di sini saya pakai division unitnya kilometer. Yang ini label positionnya itu below both ends. Kemudian labelnya itu saya ganti ke km alias kilometer. Kemudian oke. Nah, oke, di sini saya taruh di pojok kiri bawah. Oke. Kemudian di sini saya bakal memasukkan total dari sekolah tersebut. Keterangan dari total sekolah. Nah, kalian itu bisa ke insert, terus legend. Nah, pilih administrasi kecamatan, kemudian next. Kemudian di sini sebaran jumlah SMA negeri. Kemudian next, finish. Oke, di sini bakalan muncul seperti ini. Nah, sini kalian bisa mengaturnya dengan cara klik kanan, habis itu convert to grafik. Nah, setelah convert to grafik, habis itu klik kanan lagi dan ungroup. Nah, otomatis dia bakalan berpisah. Setelah itu saya mau sekolah totalnya ini dihapus, dan administrasi kecamatan ini saya ganti ke kabupaten. Oke, Kabupaten Klungkung, apply, oke. Oke, bakalan jadi jumlah SMA negeri di Kabupaten Klungkung. Nah, di sini saya pilih keduanya dan pilih satu. Kemudian ini mau saya besarkan. Kemudian yang ini saya taruh di tengah. Dan yang ini bisa dipilih dengan cara pencet shift dan klik ketiganya. Habis itu klik kanan, group. Nah, di sini setelah di grouping saya mau perbesarkan lagi. Kira-kira seperti ini. Dan saya taruh di sini. Nah, kemudian saya pilih lagi ketiganya dan grouping lagi. Oke. Setelah itu saya bakalan menambahkan teks lagi. Insert, tag, terus saya taruh ke sini dan klik 2 kali, saya isikan sumber. Mana itu sumber-sumber data yang saya dapatkan. Yang pertama itu saya mendapatkannya di Indonesia Geospasial. Kemudian yang kedua itu saya mendapatkan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung. Oke, setelah itu apply. Oke. Dan saya boldkan dan besar. Nah, setelah jadi, kalian bisa ke file, terus ke export map, dan bisa diekspor ke format PNG. Saya namakan peta tematik. Oke.
nanti hasilnya bakalan seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi dibuat. Oke, uh, tadi mohon maaf, sepertinya saya kelupaan satu, yang dimana nah di sini kalian bisa insert terus ke dynamic tag dan koordinat sistem. Saya lupa menambahkan koordinat sistemnya. Diklik, dan koordinatnya bakalan tampil sesuai yang tadi kita sudah setting. Kemudian ini mau bold dan perbesar. Oke, kemudian kalian bisa ekspor ke file peta tematik. Oke, nanti hasilnya bakalan seperti ini. Seperti yang dibuat. Terus kemudian untuk visualisasi datanya. Oke, untuk visualisasi datanya di sini saya menggunakan Google Colab, yang dimana di sini saya menggunakan library Pandas, Matplotlib, Seaborn, NumPy, Gidon, dan OS. Nah, library ini saya gunakan untuk melakukan visualisasi data. Dan saya run all. Nah, yang pertama itu saya mengecek style yang tersedia di Matplotlib. Kemudian saya menggunakan style ggplot dan paletnya itu HUSL. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini untuk datasetnya itu saya taruh di Google Drive saya, dan saya set ke public. Kemudian URL-nya itu tuh saya salin dan tempelkan di sini. Itu URL-nya seperti ini. Nanti seperti ini. Dan ini file ID-nya. Dan otomatis bakal langsung di-download. Nah, setelah ginian di-download, filenya di-download, nanti otomatis bakal ada di sini dataset. Nah, ini dataset tadi ada sekolah total, guru total, dan murid total. Itu saya ambil di sini. Sekolah total, guru total, murid total. Nah, sekarang saya menggunakan guru sama murid total itu untuk visualisasi data. Nah, sini saya membuat ini variabel kecamatan pendidikan, yaitu ada Nusa Penida, Bajanaka, Kelungkung, Dawan, dan membuat data frame. Nah, di sini saya setup dari bar chart untuk perbandingan antara jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah murid. Nah, dari kode ini saya mendapatkan visualisasi data seperti ini berupa bar chart. Seperti jumlah sekolah per kecamatan itu ada di Banjarangkan 1, Dawan juga 1, Kelungkung itu ada 4, dan Nusa Penida ada 5. Kemudian di sini saya mau membuat pie chart untuk distribusi muridnya. Nah, ini kodenya PLT ini adalah Matplotlib. Kemudian subplot ini urutannya itu urutan 1, terus menjadi tiga row, dan row pertama. Baris pertama, baris pertama tiga bagian, dan ini yang bagian pertama. Kemudian ini bagian kedua dan bagian ketiga.
Kemudian saya isikan label dari dataset mengambil dari nama OBJ itu. Dan hasilnya bakalan seperti ini. Distribusi sekolah di Kelungkung itu ada 36%, Nusa Penida 45%, Banjarangkan 9,1%, Dawan 9,1%. Distribusi guru di Kelungkung itu lebih gede, 45%, Nusa Penida 29%, Banjarangkan dan Dawan itu 12%. Dan distribusi muridnya di Kelungkung itu 65%, sedangkan di Nusa Penida itu 15%, Dawan 10%, dan Banjarangkan 8%. Oke, baik. Demikian video penjelasan beserta tutorial dari pembuatan peta tematik menggunakan ArcGIS dan visualisasi data menggunakan Python dan Google Colab. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.